أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bu-ibu, para pejuang kemerdekaan, merdeka, bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada juga, oh iya, di belakang, Masya Allah, Bung Karno, proklamatornya, dan Bung Hatta di belakang. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh nikmat yang tidak sanggup kita hitung satu-satu. Mudah-mudahan syukur kita yang sedikit ini menjaga nikmat yang sudah diberikan dan terus mengundang nikmat yang sudah dijanjikan dalam syukurnya. Seperti ayat yang tadi disinggung, ayat yang baru sampaikan oleh moderator, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti benar-benar aku akan tambah. La azidannakum. Sungguh saya benar-benar pasti akan menambahnya. Wala in kafartum, dan jika dikufuri, diingkari, dinegasikan, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, siksaku benar-benar sangat pedih. Dan salah satu di antara nikmat yang harus disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat tidak dijajah secara fisik oleh siapa? Oleh company, oleh POC, oleh penjajah Belanda, Inggris, Portugis, dan seterusnya. Kita syukuri ini, mudah-mudahan terus ditambah oleh Allah kemerdekaannya. Selain kemerdekaan fisik, juga kemerdekaan semuanya. Merdeka hati, merdeka pikiran, merdeka hukum, merdeka segala macamnya. Tidak dijajah pemikirannya, tidak dijajah ekonominya, dan seterusnya. Jadi jangan mengatakan kita belum merdeka, tapi katakan kita sudah merdeka. Kita syukuri, mudah-mudahan ditambah merdekanya yang lebih-lebih lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri nikmat merdeka dari penjajahan fisiknya, mudah-mudahan ditambah kemerdekaan yang lain-lainnya juga. Karena kalau dinegasikan, diingkari, walaupun mungkin menurut manusia itu sedikit atau belum diberikan, khawatirnya justru malah dicabut semuanya. La in syakartum la azidannakum. Dan dalam surat Ibrahim ayat ke-5,
surat ke-14. Kalau tadi Ibrahim ayat ke-7 ya, la azidannakum ayat ke-7. 2 ayat sebelumnya, Ibrahim ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan tentang hari-hari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kami perintahkan kepada Musa, keluarkanlah kaummu dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Wa dzakkirhum, ingatkanlah mereka, bi ayyamillah, kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang bersabar dan bersyukur, penyabar dan penyukur. Hari-hari Allah, kalau kita lihat pandangan penafsiran para ulama, adalah hari-hari di mana Allah memberikan nikmat yang besar kepada hambanya. Hari Allah adalah hari saat karunia yang besar dilimpahkan kepada hambanya. Sehingga mengingat hari-hari Allah ini mengingatkan kita kepada Allah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Hari-hari besar, bahasa kita. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Memang kalau di kita diterjemahkannya peringatan hari besar Islam, PHBI ya. Sebetulnya PHBI itu seharusnya membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari besar selayaknya mengingatkan kita kepada Allah. Ayyamillah. Sebutannya adalah hari-hari Allah. Dan di antara hari-hari Allah bagi kita, karena ini kisahnya tentang Nabi Musa, bagi umat Nabi Musa, bagi Bani Israel, hari-hari Allahnya adalah saat mereka merdeka dari penjajahan Fir'aun. Makanya di ayat ke-6 kalau kita lanjutkan, Nabi Musa mengingatkan Bani Israel tentang nikmat Allah yang sudah menyelamatkan dari penindasan Fir'aun yang menyiksa dengan siksaan yang pedih, dari kejahatan Fir'aun yang menyembelih anak-anak kecil, anak mereka, dari tindakan pelecehan terhadap perempuan yang dilakukan Fir'aun dan pasukannya. Setelah Bani Israel nyebrang Laut Merah, setelah Bani Israel hijrah dari Mesir, mereka merdeka. Itulah hari Allah bagi Bani Israel. Dan itulah yang disebut minaz zulumati ilan nur. Zulumatnya masa-masa penindasan, zulumatnya masa-masa genosida bayi, anak kecil, anak laki-laki, zulumatnya masa-masa pelecehan perempuan, nurnya bebas dari itu semua. Nurnya, cahayanya bebas dari semua penjajahan, pembantaian, pelecehan Fir'aun dan pasukan. Minadh zulumati ilan nur. Dan kalau dilihat dari sisi bahasa ini ya, zulumat itu bentuknya jamak.
bentuknya plural. Kalau satunya zulmatun, duanya zulmatan, banyaknya zulumat. Jadi kegelapannya banyak. Poekna, apa bahasa Sundanya ya? Mongkleng. Hitam pekat, gelap gulita, zulumat. Kalau cahaya di ayat kelima Allah menggunakan single, mufrad, nur. Kalau musannanya, kalau cahayanya dua, nurain. Kalau banyak, anwar. Anwar itu bentuk jamak dari kata nur. Jadi kalau suaminya namanya Pak Anwar, istrinya namanya Ibu Nur, anaknya Neng Siti Cahya. Cahya Ningrum, Sinar Harapan Jaya. Karena bapaknya Pak Anwar, ibu tenang, bersinar. Anaknya yang kedua menyala abangku. Jadi kegelapan itu ada banyak, cahaya itu satu. Dari anwar, dari zulumat, kegelapan yang banyak menuju cahaya yang satu. Karena sumber cahaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat Ibrahim Allah memerintahkan untuk mengingatkan mereka, mengingatkan Bani Israel tentang hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ayyamillah. Dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para sahabat waktu itu, ayyamillah adalah hari ketika mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kapan? Mundur deui ayatna. Baca ayat 1. Ayat 1 surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minadh dhulumat ilan nur, saat Allah memberikan Al-Qur'an, saat Allah menurunkan wahyu, saat umat Nabi dan seluruh umat manusia dibimbing dengan Al-Quran, dibimbing dengan cahaya, dibimbing dengan Al-Quranul Karim. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, minadh dhulumati ilan nur bersama dengan Al-Quranul Karim, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ayyamillah, hari-hari Allah, juga hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Keberadaan Nabi Muhammadnya sendiri menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ceritanya Quran turun kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammadnya sendiri tidak ada? Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisah antara Nabi dengan wahyu. Tidak ada Nabi tanpa wahyu dan tidak ada wahyu tanpa Nabi. Wahyu pasti turun diterima oleh Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul pasti setelah menerima wahyu. Tidak ada Nabi tanpa menerima wahyu. Tidak ada Rasul tanpa menerima wahyu. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara
iman kepada kitab dan iman kepada rasul. Ini satu paket. Kalau iman kepada kitabnya, iman kepada wahyu dan firman Allahnya, maka yang menyampaikan wahyu itu pasti nabi, pasti rasul, pasti manusia. Jadi wadzakirhum bi ayyamillah. Hari-hari Allah adalah hari saat Allah memberikan cahaya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan turunnya Al-Quran, dilanjutkan manusia yang menerima Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, begitu banyak hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita seharusnya mengingat kepada karunia dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini ayat sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Dari ayat 1, ayat 5, ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan momennya luar biasa. Kita ditakdirkan oleh Allah di bulan ini kemerdekaan Agustusnya, kemerdekaan Indonesia, peringatan 17 Agustusnya. Sekali lagi, peringatan ini harus membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini disebutnya ayyamillah. Jangan sampai nikmatnya datang dari Allah, karunia-Nya datang dari Allah, tapi saat merayakan, saat mengingatnya, justru membuat kita malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kemarin beredar videonya siapa? Ustadz Abdul Somad. Ada yang sudah nonton? Siga gitulah. Larian menyalira. Jadi intinya siapa yang merayakan atau siapa yang mengisi kemerdekaan tapi dengan tidak bertuhan, berarti dia sudah mengkhianati Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak bertuhan silahkan keluar dari negara Indonesia, karena melanggar sila 1. Apalagi yang kedua, kata beliau, yang korupsi, yang bikin susah, yang bikin rakyat jadi miskin, yang bikin rakyat jadi kelaparan dan mati, sudah melanggar sila kedua, kemanusiaan, adil dan beradab. Koruptor keluar dari Indonesia. Merdeka. Yang ketiga, yang suka ngadu domba warga Indonesia. Kita hidup rukun di Indonesia walaupun beda agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Yang suka ngadu domba, yang suka ngadu domba, ngadu manusia, dan yang ngadu domba ngadu Garut. Yang tukang ngadu domba, bikin rusuh, provokator, berarti pengkhianat karena sudah melanggar persatuan Indonesia. Provokator keluar dari Indonesia. Yang keempat, yang suka ngambil keputusan tengah malam tanpa ada masalah. Ini mah kata beliaunya, di videonya begitu. Tanpa pernah mau bermusyawarah dan menerima masukan dari rakyat, sembunyi-sembunyi, sudah melanggar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keluar dari Indonesia. Dan seterusnya, keadilan sosial, dan seterusnya lah, begitu. Saya kira itu penafsiran baheula mah ya P4-nya, penataran dan penafsiran Pancasila. Iya, kalau Pancasila ditafsirkan demikian, kita juga setuju saja gitunya. Karena qul huwallahu ahad diterjemahkan ke bahasa Indonesia maka ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, dan seterusnya, begitu. Ala kulli hal, patokannya, cantolannya, gantungannya supaya kemerdekaan ini tetap dinaungi rahmat Allah. Jadikan kemerdekaan ini, jadikan mengingat Nabi Muhammad SAW ini sebagai ayyamillah, hari-hari milik Allah.
hari-hari yang membuat kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh dalam kemerdekaannya sendiri, para founding father, pendiri bangsa sudah mengakui rahmat Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sudah berapa kali disebut berkat rahmat yang maha kuasa. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ada barokahnya, ada rahmahnya, ada kekuasaannya. 3 sifat dengan Asmaul Husna yang diabadikan dalam pembukaan ya. Pembukaan UUD 1945 bahwa ya, ini yang hafal berarti rajin hadir di upacara. Anu teu hafal biasana sok di belakang di pangkar bari ngobrol. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Bahala PMP, nama PPKN, pendidikan, nama PKN, ya, pendidikan kewarganegaraan. Baik. Dan ibu-ibu yang saya muliakan, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, tentang kemerdekaan ini, ya kalau siapa itu Bung Tomo saja, kalimatnya luar biasa. Kata beliau, kalau bukan kalimat Allahu Akbar, kalau tidak ada kalimat Allahu Akbar, saya tidak tahu bagaimana caranya membakar semangat massa untuk melawan penjajahan. Kalau tidak ada kalimat Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Karena seringkali mental yang rendah diri, inferior, inferiority complex, mental yang melihat orang luar itu wah, bikin orang jadi minder duluan dan kumeok, namanya dipacok. Kalimat takbir, kata Bung Tomo, kalimat yang digunakan untuk membakar semangat. Karena tidak ada yang lebih besar, tidak Inggris, tidak Belanda, tidak Jepang, yang lebih besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjajah yang besar, saya punya Tuhan yang jauh lebih besar. Dan kalimat takbir selalu kita gunakan hari ini. Kalau menghadapi masalah, ucapkan kalimat takbir yang sama. Masalah yang besar, saya punya Tuhan yang jauh lebih besar. Cicilan yang besar, saya punya Tuhan yang kekayaannya lebih besar. Baik. Dan siapa yang mengajarkan Bung Tomo, siapa yang mengajarkan Bung Hatta, siapa yang mengajarkan Diponegoro, siapa yang mengajarkan Pattimura, siapa yang mengajarkan para pejuang kemerdekaan tentang harga diri dan nilai kemerdekaan? Jawabannya cuma satu, teladan mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang pertama kali mengajarkan kepada kita, umat Nabi Muhammad, kepada manusia yang namanya kemerdekaan. Bu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, punten. Zaman sekarang memang tidak ada lagi yang namanya budak. Sanes budak bahasa Sunda, budak bahasa Indonesia ini, hamba sahaya. Bagaimana ceritanya ada seorang budak, hamba sahaya, tapi bisa punya kepercayaan diri yang tinggi walaupun berhadapan dengan siksaan majikannya. Contoh Bilal. Bilal itu hamba sahaya, Bilal itu budak. Ada Suhaib bin Sinan, ada Salman Al-Farisi, ada banyak ya budak-budak yang mereka berjuang untuk kemerdekaannya. Dan satu hal yang membuat mereka terbakar, termotivasi untuk merdeka
karena kalimat Allahu Akbar, karena kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat kemerdekaan. Kalimat merdeka. Saya tidak dijajah oleh siapapun, saya hanya tunduk dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat kemerdekaan. Tidak oleh majikan saya, tidak oleh jabatan saya, tidak oleh harta saya, tidak oleh pemilik penguasa. Kalimat la ilaha illallah tidak disukai oleh penguasa yang arogan dan diktator. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah membuat para penguasa yang arogan dan diktator kehilangan kekuasaannya. Jadi Pak Ustadz, kalau la ilaha illallah itu membuat orang jadi tidak punya pengendali, ada. Tetap, saya tunduk. Tapi saya hanya akan tunduk kepada orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tunduk kepada Allah, saya tunduk kepada Anda. Anda tidak tunduk kepada Allah, la ilaha illallah. Saya hanya tunduk kepada Allah semata. Itu merdeka. Dan penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, ya, ini penguasanya bukan hanya bicara masalah negaranya. Dalam sekrup yang terkecil sekalipun, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Misalnya, suaminya nyuruh istrinya untuk pakai pakaian yang merecet. Misalnya. Merecet. Gitu. Ya, ketat begitu. Merecet. Suaminya yang nyuruh, mama, pokoknya keluar dari rumah, kudu dibuka kerudungna, kudu ngangge acup merecet, kudu nganggo legging anu pendek salutut, gitu. Kudu nganggo acup lekbong. Iya artosna 200 miliar sebulan. Diturutan moal. Banyak. $250 atau saya tunduk kepada Anda kalau Anda tunduk ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tidak tunduk ke Allah, la ilaha illallah. Jadi kalimat yang tidak disukai oleh penguasa yang zalim, yang jahat, yang arogan, karena penguasa yang arogan tidak akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendeklarasikan kemerdekaan dengan la ilaha illallah, orang yang merdeka. Tapi merdeka bukan berarti merdeka tanpa batasnya. Dia tetap tunduk, cuman ketundukannya hanya kepada Allah dan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kemarin ada video yang viral. Suaminya dalam rumah tangga, suaminya nyuruh supaya istrinya ngaji, tapi gaji suaminya di bawah UMR. Diturutan mual. Dan seterusnya. Ala kulli hal. Baik. Jadi balik lagi ya. Minadh-dhulumati ilan nuri wa dzakirhum bi ayyamillah. Senin ini tanggal 24 Agustus ini saya ngasih judulnya wa dzakirhum bi ayyamillah. Kita mengingat hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita ingat ada dua. Satu, merah putih. Yang kedua, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi merah putih dan kemerdekaan, insya Allah sudah sama-sama kita pahami ya. Mudah-mudahan kalau merdekanya karena rahmat Allah, mengisi kemerdekaannya juga tetap dengan rahmat Allah. Merdekanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Mengisi kemerdekaannya juga yang mengundang berkah, mengundang rahmat, dan menjauhkan dari murka Allah yang maha kuasa. Jangan sampai pejuang kemerdekaan mengorbankan harta, darah, keringat, dan nyawa, tapi setelah merdeka justru diisi dengan yang lain-lain. Baik. Dan yang kedua, momen 24 Agustus ini. Momen Agustus ini juga
berkaitan dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal ini bulan istimewa. Selain kelahiran, ini juga bulan wafatnya Nabi, ini juga bulan hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, rasanya sering saya menyampaikan ini ya, tapi tenan diulang-ulang supaya molotok. Mudah-mudahan ketinggalan itu pentar. Ini hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah." Sungguh saya benar-benar mengenal. Sudah pakai ini tambah la. Ini itu huruf taukid, la itu juga huruf taukid. Huruf taukid naon Pak Ustaz? Huruf untuk meyakinkan orang lain. Huruf untuk membuat keraguan orang lain hilang. Namanya huruf taukid. Kalau suami bilang ke istri begini, "Mah, mamah mani gelis." Misalnya, istrinya tidak percaya, ragu-ragu. Kata istrinya, si bapak mah pasti nggak modus. Ini istrinya meragukan kata-kata suami. Maka suaminya pakai huruf taukid. Laras, mah, benar, mamah teh gelis. Itu huruf taukid. Dan istrinya dari ragu, sekarang jadi nyerang. Gitu. Si bapak mah pasti sudah melakukan hal yang tidak-tidak ya. Jadi muji-muji mamah. Menjadi kafar. Pasti aya nanaona. Demi Allah mah benar tak keureut ceuli ucing. Benar mamah teh gelis. Makin banyak huruf taukidnya, makin pakai sumpah, berarti audiensnya itu makin gak percaya sebetulnya. Itu namanya huruf taukid. Fungsinya huruf taukid menghilangkan keraguan dari audiens. Jadi inni la'arifu, sungguh saya benar-benar. Kalau la-nya pendek, benar-benar ya. Kalau la-nya panjang, artinya jadi tidak. Kalau la'arifu, dua harokat la-nya, artinya saya tidak tahu. Kalau la'arifu, saya benar-benar tahu. Beda satu harokat, beda 180 derajatnya. Syarat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau dibaca panjang, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalau dibaca pendek, bahaya. La a'budu ma ta'budun, saya benar-benar akan menyembah yang kalian sembah. Salah jadinya. Panjangnya karena ini mad jaiz munfasil, boleh 2, bisa 4, maksimal 6. Yang tidak boleh dibaca satu harokat. Nggak boleh. Jangan dibaca satu harokat karena artinya berbalik 180 derajat. Dari tidak jadi benar-benar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Itu kalau la-nya dibaca pendek. Panjang sedikit la-nya, jadi dibalik. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia tidak berada di dalam kerugian. Jadi balik. La-nya mun hiji-hiji gitu ya. Mun 2, kalau mad jaiz mun fasilnya 2 atau 4 atau genap. Baik. Kembali lagi ke hadis Nabi dari Jabir bin Samurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah." Dulu saya mengenal batu yang ada di Mekah. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Dulu batu-batu itu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku dibangkitkan. Dan saya masih ingat, inni la'arifuhul an. Saya sungguh masih ingat di mana batu-batu itu berada sekarang. Bapak Ibu yang Allah muliakan,
batu saja kalau Nabi lewat mengucap salam. Batu. Dan pohon juga sama. Batu mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ningali ke kanan, ningali ke kiri, tidak ada orang. Yang ada cuma batu. Pohon dan batu. Tapi suaranya jelas, suaranya suara salam. Suaranya jelas menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saya masih ingat di mana batu itu sekarang. Allahu Akbar. Pak, bukan karena horornya. Sanes ku horor nak sanes. Kalau ibu bapak lewat kuburan mengucap salam dan mendapat jawaban, mungkin masih diingat kuburannya. Tapi kusieun teh ya. Assalamualaikum ya ahlal diyar ya ahlal kubur antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Pasti mual nggak akan dilupakan bahwa ngelewat dan seterusnya lah. Ini bukan tentang horornya, tapi ini tentang penghormatan yang tidak dilupakan oleh Nabi. Batu saja kalau mengucap salam Nabi nggak lupa. Apa iya kalau manusia mengucap salam dan sholawat kepada Nabi akan dilupakan? Hanya yang paling mudah saja, yang paling mudah memasuki bulan Rabiul Awal, apalagi tanggal 12, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usah ada pasti bakal solawat dina tasyahud akhir oge leres, tapi da eta mah mung 5 kali atuh. Ditambah dengan salat rawatib, salat sunnah dan seterusnya, ya. Tapi yang kita inginkan lebih banyak dari itu semua. Kenapa? Manfaatnya bukan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya balik lagi ke kita. Apa manfaatnya? Tergantung. Bu, Pak, apa yang kita ingat dari Nabi, kemudian kita bersolawat, maka yang kita ingat itu insya Allah akan diberikan kepada kita. Misal, ingat rumah tangga Nabi yang begitu harmonis, begitu sabar, begitu luar biasa, kita langsung salawat. Mudah-mudahan rumah tangga kita juga disepuh seperti rumah tangga Nabi. Jadi salawat itu cara kita copy paste kebaikan yang ada dalam Nabi untuk kita. Misal begini, jangankan salawat, punten. Misalnya saya mendoakan ibu, ya Allah, ibu fulanah teh hoyong gaduh helikopter ya Allah. Mudahkan rezekinya, lapangkanlah rumahnya agar ibu fulanah punya helikopter. Kalau saya mendoakan kebaikan buat ibu, manfaatnya kembali tidak ke saya? Apa manfaat yang kembali? Malaikat akan mengaminkan doanya dan malaikat akan mendoakan yang sama untuk saya. Kata malaikat, amin. Semoga doamu diijabah. Walaka misla dzalika, dan bagimu doa yang sama untukmu. Itu kalau kita kesesama. Ya Allah, tetangga saya katanya pengen renovasi. Mudahkan rezekinya, berkahi dan lancarkan pemasukannya supaya rumahnya segera renovasi. Kata malaikat, semoga doamu diijabah dan semoga kamu mendapatkan hal yang sama. Mendoakan kebaikan, didoakan yang sama. Itu ke manusia biasa. Tapi kalau ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumusnya bukan satu dibalas satu. Rumusnya satu, sholawat dan salam dibalas 10 kali lipat. Jadi caranya, apa yang kita kenang, apa yang kita ingat, apa yang kita tahu tentang beliau, langsung kita sholawat dengan niat, ya Allah berikan kebaikan itu juga kepada saya. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Saya juga tahu di sini ada yang bengkak kakinya. Yang beda sebabnya muridnya.
Seirting papa, sakit lutut. Ingat Nabi dalam sholat malamnya, kita salawat. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat yang sama dalam ibadah seperti itu. Ingat Nabi dalam dakwahnya begitu luar biasa. Kita salawat, mudah-mudahan dakwah kita seperti Nabi. Ingat Nabi ibadahnya luar biasa. Ingat Nabi sabarnya luar biasa. Ingat Nabi humble-nya, ingat Nabi akhlaknya, kita salawat. Karena kata Nabi, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya berapa kali? 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi supaya ya betul bahwa salawat itu makin banyak makin baik, tapi satu hal, pas lagi bersalawat ingat apa kebaikan yang sudah dilakukan diberikan oleh Allah kepada Nabi. Supaya itu yang ingin, itu yang saya mau, itu yang saya inginkan. Lanjutkan dengan salawat. Nah, batu saja tidak dilupakan oleh Nabi, apalagi manusia seperti kita. Makanya kalau ingin dikenal oleh Nabi, perbanyak salawat kepada Nabi, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, hari apa Rasulullah dilahirkan? Senin. Hari Senin. Beliau lahir hari Senin, beliau wafat juga hari Senin, beliau terima wahyu juga hari Senin, beliau hijrah sampai ke Madinah juga hari Senin. Hari Senin, hari yang bersejarah dalam kehidupan Nabi. Mudah-mudahan umat Nabi tidak membenci hari Senin. I hate Monday. I love Monday. If Monday is holiday. Saya cinta Senin kalau Seninnya libur. Dan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda sering saum hari Senin? Jawaban Nabi, karena ini hari dilahirkan saya. Kan Senin aya nama orang makan-makan heula. Senin aya nama teu naon orang makan-makan heula. Terusnya aya makan-makan? Oh ya kacium dah. Alhamdulillah. Insyaallah. Nabi pernah ditanya, kenapa Nabi hari Senin sering saum? Jawaban Nabi, dzaka yaumin wulidtu fihi. Itulah hari saat saya dilahirkan. Jadi alasan Senin jadi saum sunnah salah satunya karena Nabi mensyukuri hari lahirnya dengan cara sahur. Doa khususnya sejauh yang saya tahu tidak ada yang dari Nabi langsung begitu ya. Sebetulnya dengan cara sholawat itu sudah bagian dari doa juga begitu ya. Doa yang terbaik adalah sholawat, dan sholawat yang terbaik sholawat yang kita baca dalam sholat. Sholawat Ibrahimiyah itu puncaknya yang paling ideal. Jadi naon tadi teh? Saum. Sebetulnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling afdol itu bukan setahun sekali, tapi setiap Senin. Setiap Senin, karena Nabi pun melakukannya. Pas ditanya, kenapa Senin banyak saum? Jawabannya, Senin hari saya dilahirkan. Jadi dihubungkan antara ibadahnya dengan alasannya. Alasannya mensyukuri. Intinya begini, bahwa apakah memperingati hari lahir itu sesuatu yang diharamkan? Nah, nggak diharamkan juga. Kalau niatnya dan tujuannya serta caranya tidak menyimpang, tidak salah. Dalilnya mana? Di Al-Quran ini, wa dzakirhum bi ayyamillah. Prakteknya mana? Nabi saum hari Senin. Nah, ya, setahun sekali kena naon lah. Yang terbaik mah saminggu sekali. Muludan nate setiap hari Senin. Atau muludan setiap hari Senin mah kudu publik akbahna. Saum sunnah Senin itu bagian dari memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi perbanyak
salawat kepada Nabi. Berikutnya, akhir. Hadir. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1. Bersabar di dalam doa. Nah, ujug-ujug bersabar dalam doa. Karena satu, bersabar dalam doa. Yang kedua, waspada dengan penyakit hati namanya dengki, iri, sirik. Yang ketiga, hadirkan Nabi dalam keseharian kita. Yang keempat, menjadi manusia terpuji. Dan yang kelima, menutup segala sesuatu dengan baik. Hiji-hiji. Kita sampai jam berapa? Jam 11. Siap-siap. Masih ada waktu ya. Oh. Baik, yang pertama. Kenapa bersabar dalam doa? Bu-ibu, bapak yang Allah muliakan, lahirnya Nabi dan diutusnya Nabi menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Lihat surat Al-Baqarah ayat 129. Ini kicap-kicap ya. Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 129. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Doanya Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah, dan ijabah dari doanya adalah kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Nah, Pak Ustadz, geningan tidak menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Oh, bacalah ayat sebelumnya, 127, 128, 129. Karena di ayat 127, ini konteks doanya, latar belakang doanya, Nabi Ibrahim dan Ismail keduanya membangun Ka'bah. Itu di ayat 127. Betul? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim dan Ismail mendirikan pondasi Ka'bah. Berarti ngadoana di mana? Mekah. Ka'bah. Depan Ka'bah. Berdua doanya dengan Nabi Ismail. Yang berdoa Ibrahim, yang mengaminkan Ismail. Lokasinya depan Ka'bah setelah membangun Ka'bah. Merekanya adalah penduduk Mekah. Merekanya adalah yang ada di sekitar Ka'bah. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul. Jawabannya adalah Nabi Muhammad. Rasul ini membacakan ayat, mengajarkan Alkitab dan hikmah, mensucikan jiwa mereka dan seterusnya. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Terus apa hubungannya dengan judul bersabar dalam doa? Ibu punten, Pak punten. Berapa jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Tak. Doanya kapan, ijabahnya kapan? Tidak cungcereng. Betul? Tidak instan. Lahirnya Nabi, diutusnya Nabi adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Pak Ustadz, kan ini mah doanya utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Berarti doanya tentang diutusnya seorang rasul. Konsekuensi logis dari diutusnya rasul pasti dilahirkan heula atuh. Moal mungkin diutus tanpa ada kelahiran dulu sebelumnya. Jadi satu paket dan satu kesatuan. Doa ini adalah doa agar dilahirkan dan diutus di Mekah seorang rasul.
Jadi kelahiran Nabi Muhammad dan diutusnya Nabi Muhammad adalah jawaban doa Nabi Ibrahim. Pertanyaannya sama tadi, belum dijawab. Sabara tahun jarak doa sampai ke ijabah? Oh, tas maut atuh. Tas ayah. Tas ayah. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa, betul? Berapa jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad? 500-an tahun kurang lebih. Karena Nabi Muhammad SAW lahirnya tahun 571 Masehi. 571 Masehi itu berarti 500-an tahun jaraknya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu hidup setelah Nabi Musa. Jauh pisah dengan Nabi Musa. Enak urutan kieu. Dari awal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya berapa anak? Setidaknya 2 yang kita kenal, Ismail dan Ishak. Betul? Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf dan 11 kakak-kakaknya. Ya. 11 kakak-kakaknya. Kemudian Yusuf dengan keluarganya tinggal di Mesir. Terus hijrah ke Mesir dengan bapak ibunya. Disitulah Bani Israel tinggal di Mesir. Awalnya sebagai keluarga pejabat karena Nabi Yusufnya pejabat. Seiring dengan waktu ada revolusi di Mesir, berubah kondisi politiknya, penguasanya ganti. Bani Israel yang tadinya elit, pejabat, bangsawan, berbalik jadi budak. Dijajah disiksa, dibantai oleh Fir'aun. Lama penjajahan Bani Israel di Mesir ini sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Baru muncul Nabi Musa setelah Nabi Yusuf. Tadi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf terjajah di Mesir, baru muncul Nabi Musa. Nabi Musa hijrah dari Mesir, meninggalkan Mesir, muncul nabi-nabi yang berikutnya. Ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Lama panjang sampai muncul Nabi Isa. Balik lagi. Berapa jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Jadi hikmah yang pertama, bersabar dalam berdoa. Kelahiran Nabi dan diutusnya Nabi adalah buah dari doa Nabi Ibrahim. Allah tidak lupa, walaupun mungkin manusia sudah lupa dengan doanya. Tidak ada doa dan permohonan yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang yang berdoanya saja suka lupa. Kita pernah berdoa, pas dikasih, lupa kalau ini teh ijabah doa. Duka tahun sabaraha itu teh. Dan salah satu penyebabnya setan. Setan membuat manusia lupa kalau Allah sudah mengijabah doa. Kenapa setan membuat lupa? Karena kalau kita ingat, ya Allah, nyanya, iya teh saya pernah ngadoa ka pungkur, hoyong gaduh iya. Ya Allah, ternyata doa saya didengar, ngadoa deui Jadi senjata yang paling kuat buat orang yang beriman doa itu. Makanya setan selalu membuat lupa. Hiji. Waktu adalah bagian penting dalam perjalanan lahirnya perkara yang besar. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian ratus tahun, dari bahkan mungkin ribuan tahun setelah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan tergesa-gesa dalam ijabah doa, karena semakin besar jawabannya, kadang ada waktu yang harus ditunggu. Bukan Allah membutuhkan waktu, tapi manusia membutuhkan kesiapan untuk menerima doanya, menerima jawaban dari doanya. Ada memang doa-doa yang disegerakan jawabannya. Ada. Contohnya siapa? Iblis. Ya. Iblis minta panjang umur, hari tak keneh oge langsung dikabul. Panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Mangga, langsung diijabah.
langsung dikabul. Tapi ada yang minta diberikan keturunan sampai rambutnya memutih, sampai tulangnya melemah, tapi belum dikabul-kabul juga. Baru di last minute dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Yang kedua, waspada terhadap dengki. Apa hubungannya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ibu bapak yang Allah muliakan, tahun kelahiran Nabi dikenal dengan tahun gajah. Tahun kelahiran Rasulullah SAW dikenal dengan peristiwa dihancurkannya pasukan Abrahah. Dan kenapa ada peristiwa Abrahah? Kenapa ada peristiwa penghancuran pasukan gajah? Kalau ditelusuri sampai ke akar-akarnya, ternyata berawal dari masalah hati. Berawal dari masalah iri dan dengki. Kok bisa tina gajah karena iri, tina gajah karena dengki? Abrahah ya tidak mau negaranya. Abrahah tidak ingin Yaman kalah pengaruh dari Mekah. Nah, banyak orang Arab yang mereka mau menempuh perjalanan panjang ke tengah padang pasir ke Mekah. Banyak orang Arab yang mereka mau datang ke padang pasir yang tandus ke Mekah, padahal pemandangannya tidak indah. Ada yang indah pemandangan di Mekah? Paling kayak toko-toko ya nama merenya. Barang-barang international branded, limited availability gitu. Tak aya di urang mah gitu. Ngan ayana di Mekah. Paling zaman sekarang lebih ke produk-produk. Da pemandangan mah tidak ada yang menarik di Mekah mah. Tidak ada hehejauan. Udaranya juga tidak sejuk kecuali musim dingin. Ya, hareudang panas. Kemudian penduduknya juga tidak seramah penduduk Madinah. Cara berkendaranya juga pika hariwangeun gitu. Pala laut. Apa sih yang menarik di Mekah kalau bukan Ka'bah dan Masjidil Haramnya? Oh, aya nasi Arabna lah, nasi Arab mah tuh dah di Madinah ge aya, di Jeddah oge aya. Kalau bukan karena Ka'bah, mungkin Mekah nggak ada orang yang tertarik ke sana. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala menempatkan rumahnya di tempat yang orang tidak punya motivasi lain untuk datang kecuali karena Allah saja. Bayangkan kalau Ka'bah itu adanya di Lembang misalnya. Kira-kira motivasinya bisa beda-beda tidak? Aya orang tawaf bari healing. Orang tawaf bari ningali naon? Bari ningali kebon teh misalnya. Tapi tidak ada yang bisa dikunjungi di Mekah dari pemandangan dan seterusnya kecuali cuman Ka'bah. Lillahi ta'ala-nya betul-betul lillahi ta'ala. Apalagi zaman dulu lah, zaman Kiwari mah mu'nya beragam gitu ya. Zaman dulu bayangkan tidak ada hotel, jalan jauh, kendaraan pakai onta gitu ya. Nginep di sana harus di tenda, musim panas kepanasan, musim dingin kedinginan. Yang mau datang ke sana memang betul-betul yang teruji dalam keikhlasannya. Ayeuna mah rada leuheung bahasa Indonesianya. Agak mending lah. Nah, walaupun susah orang untuk datang ke Mekah, tapi setiap tahun orang-orang Arab itu berbondong-bondong mau datang ke Ka'bah. Dan Abrahah mempelajari ternyata sebab motivasi terbesarnya adalah Ka'bah. Nah, Abrahah ingin menyaingi Ka'bah. Dimulailah dengan membangun tandingan. Dibikin gedung namanya Qullais. Qullais ini gedung yang lebih mewah dari Ka'bah. Tujuannya menarik dan mengalihkan perhatian orang Mekah, orang Arab. Silahkan kunjungi Qullais, lebih mewah, lebih megah bangunannya daripada Ka'bah. Tapi nggak ada yang datang. Karena nilai Ka'bah bukan dari kemewahannya, nilai Ka'bah bukan dari desain interiornya, nilai Ka'bah itu dari ibadah yang ada di dalamnya. Dan gagal, ya, infrastruktur sudah dibangun, dana sudah disuntik,
sementara proyek mangkrak, pendatang tidak ada. Dan yang dilakukan oleh Abrohah akhirnya, kalau begitu kita hancurkan Ka'bah. Kalau begitu kita bawa pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Awalnya dari iri dengki. Kalau saya tidak bisa mendapat akan apa yang dimiliki oleh orang Mekah, berarti orang Mekah tidak boleh punya apa yang saya tidak punya. Kan itu ciri orang dengki. Ciri orang dengki begitu. Apalagi kalau punya kekuasaan. Nah, lebih bahaya lagi. Dengki ditambah kekuasaan. Dengki ditambah harta. Dengki ditambah ilmu. Mungkinkah orang berilmu dengki? Mungkin. Mungkinkah seorang ustadz dengki? Mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan biasanya dengki itu ke sesama, ke selevel. Pilot dengkinya ke pilot, gitu ya. Ojol dengkinya ke opang, ya, bahasa lama. Bokar dengkinya ke taksi offline dan seterusnya. Ustadz dengkinya ke ustadz begitu. Dan kalau dia punya kekuatan, baik kekuatan ilmu, jabatan, kekuatannya itu dipakai untuk jadi senjata. Dia pakai dalil, kalau ustadz, dia pakai dalil, dia pakai ayat untuk mempersenjatai kedengkiannya. Kalau Abrohah karena punya pasukan, dengkinya itu dipersenjatai dengan pasukan. Akhirnya berangkat dari Yaman, menghancurkan Ka'bah, ternyata yang hancur malah Abrohah. Dan di tahun itu lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelahiran Nabi seharusnya mengingatkan kita, saya, waspada dengan dengki. Karena dengki bukan menghancurkan orang lain, dengki menghancurkan diri kita sendiri. Itulah tahun gajah. Tahun gajah, tahun tentang hancurnya orang-orang yang dengki. Padahal kalau bicara kekuatan, mana yang lebih kuat, orang Mekah atau orang Abrohah? Pasukan Abrohah. Abrohah lebih kuat. Betul? Pasukan Abrohah lebih kuat. Dan kalau bicara modern, Abrohah lebih modern. Mekah itu kelebihannya cuma satu, Ka'bah. Tapi orang dengki, dia tidak mau orang lain punya kelebihan, walaupun sebetulnya dia lebih banyak kelebihannya. Allah menitipkan kelebihan ke Yaman 9 misalnya. Allah menitipkan kelebihan ke Mekah 1. Tapi kalau dengki, tetap gitu ya. Saya nggak punya yang 1 itu, walaupun saya sudah punya yang 9. Dia fokusnya ke 1 yang dia nggak punya, dia lupa ke 9 yang sudah dia punya. Itu dengki. Kita pernah ceritanya, saya sering menyampaikan ini yang bagi-bagi artos, terus ditambah sisana. Yang punya, pilih bosan didongengkeun deui mah. Oke. Bu-ibu dibagi ke saya teh setiap orang 1 juta ewang di sini. Contoh ya mah, contoh. Pulang dari sini bu-ibu teh bawa 1 juta, dibagi ke Pak Ustadz. Alhamdulillah nuhun Pak Ustadz. Ada 5 orang yang saya panggil, ka dia sekedar. Nuhun Pak Ustadz ka dia. 5 orang saya panggil lagi ke dalam. Nuhun dia aya keleresan aya langkungna di dompet. Kanggo ibu tambahan 500.000. Jadi ada 5 orang yang dapat 1,5 juta. Yang nggak dipanggil ngintip di luar teh. Naon eta 5an dipanggil Pak Ustadz. Oh, geningan dipasihan tambihan. Tadi bahagia dapat 1 juta. Tapi setelah lirik-lirik tetangga, nah batur mah 1,5 ari abi ngan. Jadi ngan ayeuna mah. Tadi sudah full kebahagiaannya, nuhun Pak Ustadz ya kenging 1 juta, nuhun. Tadi mah sempurna bahagianya 1 juta. Setelah melirik yang lain dapat 1,5 juta, berkurang, bahkan hilang kebahagiaan 1 jutanya. Pertanyaannya gini, apakah uang di tangan ibu jadi berkurang? Uangnya tidak berkurang, bahagia dengan uangnya lah yang berkurang.
Uangnya mah tetap 1 juta, tapi bahagia atas 1 jutanya yang jadi berkurang gara-gara membandingkan dengan yang 1,5 juta. Ya, makanya mata itu sumber hasad. Mata itu sumber hasad begitu. Tekudu jangan melihat 1 yang belum dipunya, lihatlah 9 yang sudah Allah kasih ke kita. Itu Abraha. Dibanding dengan Yaman, dibanding dengan Mekah, Yaman itu lebih subur tanahnya, lebih banyak sumber rizkinya. Tapi Mekah mah ngan gaduh hiji Ka'bah. Yaman nggak punya, dengki hancur akhirnya. Yang 9-nya juga jadi hancur. Ini yang kedua, waspada dengan dengki. Dari mana datangnya dengki? Ya, dari bisikan syaitan juga. Bagaimana tadi? Ya. Yang kedua, waspada dengan dengki. Yang ketiga, menghadirkan Nabi. Apa itu menghadirkan Nabi? Ibu yang Allah muliakan, punten. Abraha datang ke Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, betul? Padahal orang Mekah sudah menodai Ka'bah dengan perbuatan syirik. Di Ka'bah itu banyak berhala. Di Ka'bah itu banyak perbuatan dosa. Berbuat syirik di depan Ka'bah. Bayangkan di masjid aya dukun. Apa yang? Dukun buka praktek di dalam masjid. Kira-kira kudu dikumahakeun ieu. Cabok oke mah. Syirik di dalam masjid. Kabayang ini berhala disimpan di dalam Ka'bah. Kira-kira punten, mana yang lebih layak dibaledogan ku burung ababil? Orang Mekah yang sudah berbuat syirik di Ka'bah atau Abraha yang baru mau menghancurkan Ka'bah? Abraha mah baru mau menghancurkan Ka'bahnya, belum sempat menyentuh Ka'bah karena tertahan di daerah Mina. Di Mina, kalau kita umroh biasanya pembimbing atau guide ya suka ngasih tahu pas lagi city tour di Mekah, pas nyampe ke Mina, ini namanya Wadi Muhassir. Di tempat inilah Abraha dihancurkan di luar batas kota Mekah. Belum sampai menghancurkan Ka'bah, belum sempat menyentuh Ka'bah sudah dihancurkan. Hari penduduk Mekah mah sudah menodai Ka'bah dengan syirik. Tapi siapa nu dibaledogan? Siapa yang dilempari batu? Siapa yang dihancurkan? Kenapa penduduk Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saat burung ababil datang? Satu di antaranya kalau kita baca surat Al-Anfal ayat 33, karena Nabi ada di tengah-tengah mereka. Kan belum lahir, betul. Belum lahir tapi ada dalam perut ibunya. Sudah jadi janin, sudah jadi bayi dikandung dalam perut ibunya. Kata Imam Asy-Syaukani, jarak peristiwa penghancuran Abraha sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW itu hanya 50-an hari. Makanya dikenal dengan tahun gajah. Orang ingat begitu. Oh, Muhammad tuh kapan lahirna? Pokoknya pas Abraha dihancurkan. Jaraknya berapa? Sekitar 2 bulanan. Kalau jaraknya 2 bulan, berarti pas Abraha dihancurkan. Berapa usia kandungannya? 7 bulan lah, kurang lebih sekitar 7 bulan. 7 bulan sudah hidup? Sudah. Makanya dalam ayat ini, surat Al-Anfal ayat 33, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah mereka. Selama Nabi ada di tengah umat, maka umat itu nggak akan diazab. Sejahat-jahatnya Abu Jahal, senista-nistanya Abu Lahab, seburuk-buruknya perilaku orang musyrik Mekah kepada Nabi, mereka nggak akan disiksa kalau nabinya masih ada di tengah mereka. Kalau nabinya sudah pergi, baru siksa itu turun. Nah, jadi apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita, ini judulnya, menghadirkan Nabi.
menghadirkan Nabi di rumah tangga kita supaya rumah tangga tidak jadi siksa untuk kita. Menghadirkan Nabi di masyarakat, di lingkungan, di tempat kerja supaya tempat kerja tidak jadi siksa. Kumaha carana menghadirkan Nabi dalam rumah tangga, contoh Nabi dalam rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangga tidak jadi siksa. Contoh Nabi dalam menjaga kesehatan, mudah-mudahan badan tidak jadi siksa buat kita. Contoh Nabi dalam pendidikan kepada anak, mudah-mudahan anak tidak jadi siksa buat orang tuanya. Ini wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Maulid Nabi ini mengingat kelahiran Nabi, membuat kita terus belajar. Kalau Nabi di posisi seperti saya, Nabi bakal kumahanya. Sekarang kita mau makan sebentar lagi. Beres? Meren ini. Oh iya. Ingat bagaimana cara Nabi makan. Betul. Biji seimbangkan porsi. Jangan berlebihan. Sesuaikan. Tenang, secukupnya. Jangan disisakan. Kedah seet sareng piring-piringnya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang kedua, jangan lupa makan pakai tangan kanan. Yang ketiga, jangan lupa berdoa dulu. Jangan lupa berdoa dulu. Yang keempat, yang keempat. Dan seterusnya. Makan yang halal dan thayyib. Insya Allah yang di belakang mah halal, tapi urusan thayyib tergantung kesehatan masing-masing. Begitu ya. Ada Pak Ustadz segala penyakit gaya obatna keun welah ke. Nyanak ieu obatna. Jangan dipaksakan begitu ya. Jadi kalau Nabi makan ingat, Nabi minum, Nabi mau minum, kita mau minum, ingat cara Nabi minum. Supaya minuman tidak jadi siksa. Mungkinkah air jadi siksa buat manusia? Mungkin. Nabi kalau minum, klok 3 tegukan berhenti dulu. Klok 3 tegukan berhenti dulu. 3 teguk. Itu cara Nabi. Jangan klok. Ini namanya fasyaribuna syurbal him. Cara minum seperti onta yang kehausan. Pernah melihat onta minum? Tingali, onta minum, masukkan mulutnya langsung ke dalam ember, dikokop terus dong. Sampai habis. Jangan seperti itu. Ya, ada ibu mas sanes ontanya. Sanes onta. Cara jalan Nabi supaya saat berjalan tidak menyiksa. Cara tidur Nabi supaya tidur tidak tersiksa. Cara duduk dan seterusnya. Menghadirkan Nabi. Yang berikutnya menjadi manusia yang terpuji. Punten. Nabi lahir dikasih nama, siapa nama Nabi kita? Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Nabi kita ditakdirkan dengan nama yang terpuji. Kita umatnya adalah umat Nabi yang terpuji. Umat Muhammad artinya umat yang terpuji. Pertanyaannya, kalau nabinya yang terpuji, sudahkah saya sebagai umatnya jadi manusia dan umat yang terpuji? Bukan pupujian, tapi betul-betul terpuji. Terpuji oleh siapa? Satu, oleh Allah. Jangan berharap dipuji oleh manusia, tapi melupakan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipuji manusia, kalau tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujungnya jadi tercela. Ingin dipuji manusia, tapi melupakan pujian dari Allah, endingnya pasti bakal tercela. Tapi ingin dipuji oleh Allah, walaupun awalnya dicela manusia, ujungnya bakal dipuji manusia. Punten, Nabi waktu di Mekah, banyak yang mencela? Banyak yang mencela. Disebut tukang sihir, disebut dukun, disebut orang gila, disebut pemecah belah, banyak yang mencela. Tapi yang dikejar oleh Nabi, yang penting saya tetap dipuji oleh Allah, terpuji di hadapan Allah. Endingnya yang memuji, yang mencela, berubah jadi yang memuji.
berubah jadi yang memuji. Sebaliknya, yang tujuannya mencari pujian manusia, zaman sekarang mau pujian tenawan atunya likers, followers mau pengikutnya, likers, hoyongna di like oleh manusia dan mengabaikan, melupakan di like oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak boleh ya ingin dipuji oleh makhluk, itu mah ada biasa. Fitrah manusia ingin dipuji, tapi skala prioritasnya dahulukan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dipuji manusia. Yang terakhir, menutup dengan baik. Menutup dengan baik ini karena Nabi kita adalah Nabi penutup, betul? Nabi kita Nabi yang terakhir. Ustaz kan kayak ayah Nabi Isa, betul? Di akhir zaman bakal ada Nabi Isa, tapi beliau turun bukan sebagai Nabi, beliau turun bukan sebagai utusan Allah, beliau turun sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa bakal turun bukan sebagai Nabi. Maksudnya bukan sebagai Nabi itu begini. Tidak membawa ajarannya, tidak mengajarkan Injil, tapi mengamalkan Al-Quran. Makanya saat Nabi Isa turun, beliau datang di waktu subuh. Waktu itu umat Nabi sedang siap-siap, sudah qomat. Dipersilahkan untuk jadi imam. Kata Nabi Isa, enggak. Kalian yang jadi imam, saya yang jadi makmum. Nabi Isa jadi makmum di belakang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi yang terakhir yang diutus adalah Nabi Muhammad sebagai penutup, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Apa hubungannya menutup dengan baik? Allah senang menutup segala sesuatu itu dengan pujian. Selesai makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Selesai ngaji, alhamdulillah. Selesai kerja, alhamdulillah. Selesai diutus Nabi Muhammad SAW. Ditutupnya juga dengan pujian. Allah senang menutup segala sesuatu itu dengan yang terpuji, husnul khatimah. Jadi kalaupun berpisah dengan cara yang terbaik, itulah umat Nabi Muhammad. Kalaupun resign dengan cara yang terbaik, itulah umat Nabi Muhammad. Kalaupun pergi dengan cara yang terbaik, itulah umat Nabi Muhammad. Kalaupun meninggal juga dengan cara yang terbaik. Itulah arti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak yang Allah muliakan, saya kira ini mungkin 5 hikmah kemerdekaan dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar dalam doa, waspada dengan penyakit hati dengki, hadirkan Nabi dalam keseharian, jadilah manusia terpuji dan tutup dengan kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan ke moderator. Kita tutup sama-sama dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya.